wabarakatuh, pemirsa WMBT dan juga sahabat kampus. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang musisi lokal yang lagi hit di Bengkulu, dan tentu sahabat akan bertanya-tanya siapa sih musisi yang hadir di sebelah saya. Boleh kenalan ya, Mbak? Ya, nama saya Nokawita. Saya kebetulan selain seorang musisi daerah, saya juga seorang guru di SMP Negeri 13 Bengkulu Utara. Kebetulan mengajar bahasa Inggris. Ya. Kalau boleh tahu alumni mana? Alumni UMB. Alumni UMB. Sekali ya. Iya. Jadi musisi, guru, ya. Satu imam. Dan pencipta lagu. Pencipta lagu. Ya. Penyanyi pencipta lagu. Nah, di sebelahnya nih ada yang masih imut-imut ini kayaknya, boleh kenalin diri nih. Siapa sih? Delia Ramensari, Bu. Delia. Delia. Kalau dengan hubungan dengan Bu Mbak Nokawita ini apa? Ini anak saya, anak kandung saya. Gitu ya. Jadi Putri tunggal. Darah sininya udah mulai ngalir juga. Lumayan. Ya. Tapi tidak ada paksaan dari ibunya ya. Nggak ada. Oke, kita mungkin lebih ngobrol lebih jauh sama Mbak Nokawita. Mbak Nokawita, bicara soal seni, orang akan pasti bertanya, seni itu apa sih? Kalau boleh ya, kalau menurut saya, seni itu adalah satu keindahan. Itu aja secara umum. Secara umumnya Keindahan. Keindahan itu bisa, kalau nanti seorang penyanyi bisa diubahnya menjadi lantunan-lantunan. Iya, gitu. Iya. Yang indah didengar, itulah seni. Indah dilihat. Itulah seni ya. Iya. Jadi sumbernya luas sekali ya. Iya, luas sekali. Nah, kayak kalau tadi seni, tapi kalau kemudian kita tahu juga Mbak Noka ini kan salah seorang pencipta lagu. Iya. Kemudian ciptaannya sampai hari ini udah berapa nih, Mbak? Boleh disampaikan? Alhamdulillah sudah hampir 40-an ya, 4 album ini. 40 judul lagu? Iya, hampir 40 judul lagu, dan itu hasil karya Mbak Noka? Iya, ciptaan saya sendiri. Nah, tentu mampu menciptakan lagu, memiliki jiwa seni yang tinggi ini kan tidak instan, tidak serta-merta seperti orang masak mie instan gitu ya. Iya. Boleh digambarin ini Mbak Noka, dari mana sih inspirasi itu? Kemudian juga mungkin jangan-jangan dari kecil sudah coret-coret. Iya, dari kecil. Gitu. Dari kecil ya? Dari kecil sudah suka gitu ya? Kebetulan dari kecil memang saya suka. Tapi ketika kecil itu tidak ada tempat penyaluran bakat kita. Zaman dulu kan susah. Jadi setelah saya sekarang ini udah banyak lagu yang saya ciptakan. Saya disupport oleh kakak saya, saudara saya, Mbak Miswari Swason. Ya, katanya ya kalau kita bisa kenapa tidak? Kalau kita punya minat kenapa tidak kita aktualisasikan dengan lewat album gitu. Dengan supportnya beliau itu. Jadi artinya mungkin dari kecil sudah memang suka coret-coret lagu. Iya. Kemudian punya passion di seni. Ada Mbak Miswari yang mungkin menangkap itu. Iya, mensupportnya sekali. Ini harus disupport untuk setidak-tidaknya budaya lokal harus bangkit gitu ya. Iya. Tapi saya ke Delian. Kalau ada nggak di satu momen misalnya ibunya ini memang pengen ibu Nokawita itu mungkin sebagai ibu ya, mungkin pengen konsentrasi menulis lagu, lalu kemudian kayaknya diacuin gitu. Ada nggak itu perasaan kayak gitu? Jujur harus jujur. Kadang nggak ngacuin. Oh gitu. Tapi ada suatu saat misalnya ibunya lagi pengen menulis lagu, lalu kemudian si Delia merasa saya kayaknya lagi konsentrasi gitu, jadi nggak boleh diganggu gitu. Ada ya? Ada. Dan itu udah dipahami. Sudah dipahami. Artinya memahami bahwa itu mungkin passion dari ibunya sendiri. Oke, Mbak Noka. Membuat lagu itu kan butuh mungkin bisa background persoalan kita, atau mungkin pandangan kita di lingkungan kita, ataupun hal-hal yang lain. Sehingga itu bisa menjadi inspirasi. Iya. Gimana bisanya Mbak Noka itu membuat lagu yang sudah hampir 40-an tadi itu biasanya inspirasinya dari mana saja? Dari pengalaman orang lain dan bisa jadi pengalaman dalam kehidupan kita sendiri. Bisa kita ambil gitu. Tapi terkadang saya mengambil inspirasi itu
Saya melihat tema apa yang saya akan bikin album bertemakan apa gitu. Jadi saya sesuaikan dengan tema. Tidak mesti harus kita lagi galau, harus galau, enggak. Jadi sesuaikan dengan tema. Saya akan bikin album ketiga ini adalah pesan moral lewat nada misalnya. Jadi saya fokus ke pesan-pesan moral itu tadi, nilai-nilai moral yang saya luaskan pengembangan inspirasinya. Begitu. Artinya memang inspirasi itu timbul dari diri sendiri, Iya. bisa melihat di lingkungan, lalu kemudian inspirasi itu tertuang kemudian dalam bait. Iya, dan tidak mesti harus galau. Ya, kalau mungkin masih ingat, kira-kira Pasang Surut menciptakan lagu ini, kalau mungkin pertama kali ciptain lagu tahun berapa tuh? 2012. 2012. Iya. Kalau yang dituangkan ke dalam album ya 2012. Kalau yang cipta-cipta biasa dari SMP saya sudah bisa cipta lagu. Oh, dari SMP udah cipta lagu. Ya, tapi tidak dituangkan ke dalam album. Oke. Tapi tetap ada Pasang Surutnya, namanya juga. Iya, udah ya. pasti Udah itu. pasti, ya. Oke. Saya mungkin agak ke dilihat ini. Ada nggak di antara, kan tahu ibunya seorang musisi, nyiptakan lagu udah sering gitu. Terus kemudian ada nggak yang sangat berkesan di antara sekian banyak yang diciptain ibu ini buat ibu dia sendiri? Nah, terus berkesan aja karena dia nyiptain lagu tuh bisa cepat. Nggak pernah terbayang mungkin ya? Iya. Kok bisa gitu ya? Ya. Nggak. Kadang kalau lagi nyuci piring dapat lagu satu gitu. Oh gitu, secepat itu ya? Ini masih kelas 1 SMK ya, di salah satu SMK yang ada di Bengkulu Utara ya. Jadi artinya masih muda banget, tapi sudah melihat bahwa ibunya punya jiwa seni. Ya. Gitu ya. Terus tadi ya sampai terkejut kalau misalnya dalam posisi nyuci piring aja ibunya bisa ciptain lagu gitu. Itu apa yang mungkin terpikir dia ya? Kalau pas misalnya kayak gitu, kok secepat itu ibu saya buat lagu gitu. Ya, pikir aja kok cukup nyanyi kok. Bikin lagi gitu kan. Tapi pengen juga, Ya, pengen sih. pengen ya. Tapi susah. Oke. Tapi darah seni ada, Ada. suka lagu juga, Suka musik. suka musiknya. Oke. Dari sekian lagu yang diciptain ibu sendiri itu, ada nggak lagu yang sangat berkesan? Ada. Lagu apa itu? Lagu narkoba. Narkoba. Kenapa berkesan? Karena kesannya tuh mengandung isi pesan moral. Jadi itu ngena pada diri Delia, teman-teman seumuran Delia mungkin merasa bahwa lagu itu masuk. Iya, masuk. Apa yang ini? Kalau bicara narkoba itu kan biasanya kan kayak ada sosialisasi segala macam gitu ya. Itu kalau misalnya dikasih ceramah misalnya gimana kalau seumuran Delia? Ya, Tapi dia- temanya tentang narkoba gitu. ya dengerin aja. Dengerin aja, tapi kurang menarik ya. Ya jangan sampai kayak gitu ya. Oh gitu. Tapi ada pesan yang kemudian lewat lagu yang itu kemudian diciptain ibu dan itu nilainya ada hal-hal yang berhubungan dengan narkoba, itu menjadi menarik. Ya menarik. Menariknya di sisi mana kalau boleh tahu? Menariknya di sisi. Kayaknya pas banget sih usia saya gitu ya. Iya, pas banget. Musiknya juga pas gitu ya. Oke. Itu kalau lagu yang berkenaan dengan narkoba. Lagu yang lain mungkin ada yang bahkan mungkin jangan-jangan Delia ini ada membawakan satu lagu. Ada. Lagu apa itu? Damelan Negeriku. Damelan Negeriku. Kalau boleh ditunjukkan pada pemirsa WB TV, kira-kira sebaik ada 2 bait ya. Indonesiaku negeri yang subur, Indonesiaku negeri yang makmur, sawah ladang nan hijau permai, hidup tentram rukun dan damai, berangkul bersama satu padu, berkibarlah hai sang merah putihku, kami siap berkorban untukmu, demi dikau Indonesiaku. Bagus sekali itu. Kalau boleh tahu judulnya apa itu? Damelan Negeriku. Damelan Negeriku. Yang ciptain ibu sendiri ya? Ya. Gimana perasaannya membawakan lagu ciptaan ibu sendiri? Ya senang. Senang ya? Ya, Tapi nggak ada intervensi tekanan gitu. Kamu harus gini enggak? nggak ada. Tetap dengan gaya Delia sendiri sebagai anak milenial gitu ya. Ya, Terus teman-teman waktu tahu bahwa Delia membawakan lagu ini gimana tanggapannya? ya tanggapnya senang gitu. Senang ya? Ya, Nggak ada yang misalnya bully, oh lagunya kok kayak gitu? enggak. Nggak ada. Malah bangga punya teman. Teman-teman rata-rata Iya. mensupport ya. Oke.
ada kalau misalnya begini Delia ya, kalau orang menyebut Indonesia, apa yang terpikir oleh Delia? Ya karena Indonesia itu negeri kepulauan. Negeri Ya. yang subur gitu Ya, jadi bangga. bangga gitu ya. Jadi dengan lagu yang diciptakan ibu sendiri merasa bangga, dan sekali lagi tidak ada beban ya, Tidak ada. tidak ada beban bahwa ini yang ciptakan ibu sendiri, lalu kemudian harus membawakan, dan ibu juga mensupport ya, harus sesuai dengan seumuran Delia gitu ya. Iya, iya. Oke. Dan tanggapan teman-teman juga asik ya. Iya. Oke, itu ada dua tadi. Jadi satu yang berhubungan dengan narkoba, kayaknya cocok banget dengan usia milenial. Yang kedua, Damelah Negeriku. Negeriku. Sahabat Kampus dan pemirsa UMB TV, tadi kembali ke Mbak Noka ya. Karyanya sudah hampir 40, kemudian tugasnya sebenarnya kayaknya cukup banyak Mbak ya. Selain sebagai kalau musisi mungkin lebih ke passion dan hobi. Iya. Tadi Mbak ini kan sebagai aparat sipil negara ya, atau ASN, guru ya, Iya. SMP. Bagaimana itu Mbak bagi waktunya? Tugas kenegaraannya tetap dilaksanakan dengan baik, mengajar juga tidak terganggu, tapi sebagai musisinya tidak, produktivitasnya terus terjaga gitu. Gimana? Iya. Saya ketika membuat album-album ini, ketika saya melakukan rekaman, itu biasanya di saat libur panjang. Oh, libur panjang. Iya. Saat libur panjang, saya melakukan rekaman sama syuting berdua. Anak saya ajak. Gitu. Kemudian kalau untuk nerima job-job manggung, itu pada hari Minggu biasanya. Jadi saya tidak akan mengabaikan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang guru. Gitu. Guru sendiri sebenarnya juga jiwa dari Mbak Noka sendiri ya. Iya. Artinya menjiwai. Memang cita-cita saya dari kecil pengen jadi guru dan jadi penyanyi. Oh, gitu. Terwujud deh. Alhamdulillah gitu ya. Ya tapi saya tanya sama dia, bener nih sering diajak, dan misalnya ibu ada job sering ikut itu. Iya. Sering ya? Kadang hari Minggu. Oh, seringnya hari Minggu gitu ya. Jadi kalau misalnya Delia hari libur, ibu lagi manggung, biasanya ikut gitu ya. Terus Ada nggak pesan ibu misalnya waktu misalnya ibu Delia ngawanin ibu itu, misalnya kamu harus begini, harus begini, atau jangan-jangan harus bawa buku ke panggung gitu, ada nggak itu? Enggak ya. Tapi harus belajar gitu ya. Cuma nemenin aja. Batas nemenin gitu ya. Kalau Delia sendiri misalnya melihat ibu musisi, bangga. Bangga banget. Kebanggaannya mungkin boleh diceritakan seperti apa? Yang mana bisa nyiptain lagu gitu. Nah, terus itu aja. Nyiptain lagu, terus ngasih ngajar juga dengan baik gitu. Iya, ngajar dengan baik. Oke, sekali lagi, jadi Mbak Noka ini pengajar, dan kemudian waktu ngajarnya itu sangat tidak terganggu dengan iya, sangat tidak terganggu. passionnya di musik itu. Iya. Kemudian kalau sebagai ibu rumah tangga, Iya. anak kan mesti harus dapat perhatian juga. Iya. Bayangan kita kan kalau misalnya lagi konsentrasi menulis lagu kan, jangan-jangan perhatian sama anak kurang. Kalau Mbak Noka sendiri gimana? Enggak. Saya menulis lagu itu tidak fokus. Kadang 5 menit udah cukup. Sudah 5 menit habis ini nyuci piring, sedang nyuci pakaian. Habis itu saya langsung rekam, udah jadi itu. Tidak terlalu fokus sampai mengabaikan tugas saya sebagai ibu. Tidak. Kalau boleh dikatakan ini kayaknya gila idenya. Sampai nyuci baju bisa. Saya bawa handphone di samping, saya taruh agak sedikit di tempat atas, saya rekam, saya nyanyi, jadi udah. Bagaimana soal ininya, apa itu nada-nadanya atau soal? Kan saya rekam. Ya oke rekam. Maksudnya bait-bait lagunya gimana itu? Iya. Ada yang spontanitas. Spontanitas itu muncul. Spontanitas. Spontanitas lalu kemudian nanti Ya. kalau Pas nanti ada finishing. finishingnya. Ada finishing nanti. Yang ketika mau direkam, mau dikirim ke arranger, itu ada finishingnya kita. Yang mana yang perlu diperbaiki gitu. Oke, Mbak Kawita. Karena sempat bertemu dengan Pak Gub, kemudian semacam ditantang gitu ya. Iya. Menciptakan lagu yang bertema Bengkulu. Dan gimana waktu itu Mbak? Tantangannya dijawab apa enggak itu?
Ya saya jawab, karena memang saya menjiwai mencipta lagu itu dengan penuh inspirasi yang hadir begitu saja. Dari apa yang saya pernah lihat dan pernah saya dapatkan, saya tuangkan dalam lagu itu. Mengenai Bengkulu penuh sejarah. Ya, jadi biar masyarakat luas tahu kan, bahwa Bengkulu itu punya tempat-tempat sejarah yang memang tidak bisa dilupakan. Bahwa Putri Gading Cepaka itu ada, bunga rafflesia itu ada, bunga yang terbesar di dunia, benteng Marlborough terbesar di Asia, kan gitu. Memang itu merupakan satu kebanggaan kita. Nah, kalau boleh tahu tuh berapa lama itu ciptain? Karena waktu ditantang Pak Wah, Gubernur, lebih kurang 10 menit itu. 10 menit. 10 Ya. menit bisa menciptakan lagu itu. Alhamdulillah. Ya. Gimana tuh? Sampai Mbak Miss itu, kok udah selesai kamu? Lah udahlah saya bilang. Apalagi susahnya gue bilang, gitu aja kok repot. Jadi kalau boleh disimpulkan Mbak Noka, mencipta lagu itu kalau buat Mbak Noka Wita sendiri sebenarnya susah mudah tuh gimana sih? Karena moto saya yang sebenarnya ini adalah di setiap denyut nadiku adalah nada. Di setiap detak jantungku adalah irama. Dan di setiap hela nafasku adalah doa. Di setiap langkahku adalah asa. Jadi itu saja. Jadi perpaduan itu membuat saya bangkit roh soulnya untuk bisa menciptakan lagu. Gitu. Jadi kalau misalnya bertemu dengan seseorang kemudian ditantang menciptakan lagu, bisa saja Iya. timbul inspirasi. Inspirasi. Waktu itu album pertama ya. Noka, kata arranger. Ini kurang lagunya ini 3. 3-nya ini bahasa Bengkulu. Tukar dong bahasa Pekal dulu. Nanti bahasa Bengkulu katanya. Iya. Biar jangan digabung-gabung katanya. Album pertama itu kan. Saya ciptakan langsung. Lagu Pekal itu dalam waktu itu. Kaget dia. Sore itu udah jadi. Ya, ngomong soal Pekal ini kan menarik ini. Iya. Mungkin mungkin bisa dikatakan musisi Pekal yang cukup viral sampai hari ini mungkin salah satunya Mbak Noka ya, yang mencoba membawakan lagu berbahasa Pekal. gitu. Ada mungkin satu bait atau boleh deh coba dilantunkan lagu Pekal. Lagu Pekal. Ya. Lagu Pekal ini banyak yang genre yang saya ciptakan, ada rockdut, dangdut, Melayu. Jadi yang Melayu ini yang saya tertarik. Nah, coba. Indui atiku idok tatahan tak kenang kasya jawek ke pandang. Indui atiku maoi idok tatahan tak kenang kasya jo iusuhan. Nah, kalau boleh tahu bercerita tentang apa lagi? Kerinduan, kisah sepasang kekasih yang terpisah jauh, tidak lama bersua. Jadi dia terngiang-ngiang kangen gitu, rindu dengan kisah-kisah lalu mereka yang mereka pernah lalui gitu. Nah, apa yang mungkin menjadi inspirasi Mbak Noka ya? Suku Pekal ada di Bengkulu, menciptakan lagu berbahasa Pekal. Ini kan sesuatu yang mungkin tidak terlalu umum di masyarakat itu, apalagi masyarakat Bengkulu gitu. Kalau mungkin berbahasa Serawai mungkin, karena orang bicara soal suku Serawai mungkin hampir semua orang tahu gitu loh. Iya. Tapi kok justru berani menciptakan lagu berbahasa Pekal dan kemudian mencoba memviralkan itu. Nah, justru karena Pekal banyak yang belum tahu selama ini kan, kita pengen aktualisasikan, tunjukkan bahasa Pekal itu begini loh, gitu. Bahwa bahasa Pekal itu sangatlah indah didengar, sama dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Bahwa Pekal itu juga bisa sama dengan daerah-daerah lain. Punya lagu gitu. Inspirasinya seperti itu ya. Iya, pengen juga seperti daerah lain gitu. Daerah lain punya lagu. Nah, gimana Pekal? Bisa juga dong gitu. Luar biasa itu ya. Iya. Oke.
Selain dari berbahasa Pekal, ada juga yang bertema pendidikan. Ada juga Ada itu apa? semua bertema pendidikan itu berprestasilah pelajar Indonesia. Bahasa belajar, kemudian ada yang bahkan yang bercerita tentang kenegaraan ya. Kenegaraan, Apa itu? majulah terus Garuda Pancasilaku. Hmm. Bahwa kita sebagai warga Indonesia harus memiliki jiwa Pancasilais. Hmm. Cinta dengan negeri ini, gitu. Jadi genrenya ini Macam-macam. Macam-macam ya? Iya, musisi itu harus tahu semua. Hmm. Ya, harus tahu bahwa lagu dangdut, ciptakan lagu rockdut, pop, Melayu, dan lain sebagainya, gitu. Jadi nggak monoton gitu. Termasuk yang Ada R&B-nya pun. R&B dan juga yang lokal ya. Itu yang Iya, R&B ada. sesuatu yang sangat menarik. Iya. Gitu ya. Nah, oke, kalau saya ke Delia nih. Kalau Delia sendiri sukanya genre yang mana? Lebih suka ke religius. Religius. Pernah ibu mungkin menawarkan kayaknya nanti suatu hari saya akan ciptain lagu. Pernah nggak ibu? Pernah. Ya, memang ada niat saya. Iya. Dan itu memang setelah melihat si Delia sukanya religius atau mungkin ada kayak tantangan baru nih kayaknya boleh juga nih tantangan. Iya. Gimana itu, Mbak? Ya memang saya ada tapi belum sempat saya ciptakan lagu itu karena saya masih fokus ke remix ini tadi. Remix untuk album yang keempat. Iya. Tapi dengan apa? Sesuatu yang disukai Delia genre itu. yang disukai Delia ini di religi itu menjadi tantangan. Iya, iya bisa. Saya bisa. Kenapa tidak? Bukan lagu yang bertema religi. Iya. Saya ke Delia nih. Ibu luar biasa ya, ciptakan lagu genrenya ragam, kemudian kemampuan musikalitasnya luar biasa. Pengen nggak jadi kayak ibu? Ya kadang pengen aja sih. Tapi pengen fokus sekolah dulu. Oh, fokus sekolah dulu. Iya. Tapi pernah nggak mencoba melakukan apa ya, aktivitas yang mungkin berkaitan dengan seni dan ini kayaknya mengikuti jejak ibu secara bertahap. Ya senangnya cuma musik aja. Senang musik aja. Iya. Mencoba coret-coret buat karangan lagu kayaknya belum atau Belum sih. belum ya? Iya. Tapi ada terpikir. Nah, Ada nggak ibu misalnya kamu juga harus ngikutin ibu dong, harus juga bisa buat lagu itu, ada nggak kayak gitu? nggak ada. Nggak ada ya. Nah, ini saya mesti harus cek sama Mbak Noka aja. Bener nggak Mbak? Jadi Mbak Noka itu ialah ngalir aja si Delia. Iya. Saya mengikuti kemauannya dia. Hmm. Tapi kalau dia minat sama dengan lagu religius seperti yang dia sampaikan tadi, saya ikuti. Tapi sekarang belum saatnya. Seperti yang dia katakan tadi, fokus ke belajar dulu, ke sekolah katanya. Ya nanti ada saatnya teh. Ya. Jadi walaupun seorang musisi, Mbak Noka ini seorang musisi, kemampuan musik lagunya luar biasa, si Delia ini tetap harus fokus ke sekolah. Iya, fokus ke sekolah. Apa yang ingin Mbak Noka sampaikan atau pesan yang disampaikan? Kalau ketika orang tua itu biasanya memiliki passion seni, kadang memaksakan juga anaknya harus ikut seni. Dan kasus Delia mungkin agak sedikit berbeda. Ibunya secara seni luar biasa, tapi justru dikasih kebebasan gitu. Iya, saya beri kebebasan. Karena kalau dipaksakan ya namanya dipaksakan. Mungkin dia tidak ikhlas kan melakukan apa yang keinginan kita dengan keterpaksaan itu kan. Hasilnya tidak baik. Hasilnya tidak bagus. Kalau memang menurut hati nurani dia, ya hasilnya akan bagus gitu. Jadi biarlah mengalir saja. Biarlah berjalan dengan sendirinya. Tapi Mbak Noka juga melihat bahwa si Delia sendiri juga punya darah seni. Ya, itu tadi seperti saya katakan bahwa dia kepengen dibikinkan lagu religius. Padahal lagu album keempat ini khusus saya ciptakan untuk dia semua yang nyanyikan. Dia nggak mau. Oh nggak mau nggak religius katanya gitu. Oh, gitu. Jadi harus ada sentuhan. Ya. Oke, terakhir ini Mbak Noka nih, sebelum nanti kita bicara lebih jauh bagaimana karir ke depannya ya. Tentu mungkin ada yang lebih bisa membaca soal itu gitu ya. Bagaimana kolaborasi nilai-nilai pendidikan kemudian masuk dalam bait-bait nada yang mungkin ke depannya Mbak Nokawita pasti akan juga membuat soal itu gitu. Iya. Gimana caranya bisa masuk?
Ya karena saya seorang guru, ya jadi saya banyak pengalaman di sekolah-sekolah. Ya di sekolah saya khususnya, saya melihat siswa itu misalnya diberikan secara serius ajaran-ajaran tentang pendidikan moral, biasanya tentang perilaku kita ajarkan. Itu kadang mereka bete, kadang mereka tidak terlalu memperhatikan. Tapi ketika pada satu momen ada acara gotong royong, jadi gotong royong itu kami putarkan lagu dangdut. Wah, anak-anak itu semangat sekali, semangat sekali. Nah, pikir saya, kenapa tidak saya ketika momen ini ada pesan moralnya di dalam itu. Genre musik itu ya. Nah, di dalam genre musik yang kita hidupkan tadi, yang membuat siswa semangat tadi, ada pesan moralnya di dalam itu. Nah, itu yang membuat saya tertarik, membuat pesan moral lewat nada. Seperti kan, narkoba, narkoba, bikin sengsara. Nah, itu sering terceplos pada siswa. Paling tidak setelah mereka hafal, paling tidak mereka menghayati dan meresapi kata-kata itu. Seperti lagu Pancasila. Ada butir-butir Pancasila saya jelaskan di situ. Nilai-nilai Pancasila. Lambang bintang melambangkan bangsa bertuhan. Rantai melambangkan nilai kemanusiaan. Tertanam nilai-nilai itu kepada si pendidik tadi, si pelajar tadi. Paling tidak begitu. Itu harapan saya. Jadi ada sisi lain yang mungkin bisa kita lihat ini, sahabat kamu dan pemirsa WB7, bahwa Mbak Noka ini selain musisi, nilai seorang gurunya itu kental sekali ya. Dan itu bisa terjemahkan dalam lantunan bait-bait yang diciptakan, yang itu bertemakan mungkin kebangsaan, soal kemajemukan bangsa, dan juga soal pendidikan gitu. Di selain ya tema-tema lain yang mungkin yang berhubungan dengan kehidupan secara umum gitu ya. Dan ini artinya sebuah kolaborasi yang luar biasa ya. Seorang guru, seorang pendidik tidak lepas ketika dia menciptakan lagu, nilai-nilai sebagai seorang pendidiknya itu masuk ke dalam lagu tersebut. Dan perlu diketahui juga bahwa berbagai cara kita bisa menyampaikan pesan-pesan moral. Itu salah satunya lewat nada tadi. Karena guru itu adalah penyelamat nasib anak bangsa. Dengan cara begini moga-moga tidak sia-sia perilaku remaja yang abnormal menjadi normal gitu. Yang negatif menjadi positif.